Eee, oke, teman-teman, seperti minggu lalu ya, jadi di acara kelas ini teman-teman boleh kirim 3 soal untuk SMP, SMA, karena ada matematika, fisika, kimia ya, boleh ditanyakan, nanti langsung di kelas ini, Koko akan bahas ya, selama 1 jam ke depan. Oke, terus kemudian teman-teman yang baru hadir boleh absen. Nicholas Tan sudah pernah absen ya, boleh absen lagi. Kemudian Mahendra boleh absen. Mahendra kayaknya udah pernah ikutan ya. Kenzi, Laura, sama Ansel ya. Ya, teman-teman boleh absen. Caranya nama, nah kayak Nicholas Tan tuh. Nicholas Tan SMA Jakarta ya. Oke. Kelas berapa Nicholas? Kelas 10 ya. Kelasnya lupa ya. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Eh, kita lanjutin soal kalau tidak ada pertanyaan. Yang minggu lalu, oh ya Laura di SMP 4 Depok, Jogja ya. Oke, makasih Laura. Siapa lagi nih yang baru datang ya? Michelle ya, Michelle. Michelle boleh absen dulu ya. Nama, kelas, sama sekolah di mana. Kemudian teman-teman, hari ini, teman-teman boleh kasih soal ke Koko ya. Nanti soalnya kirim ke grup ya. Nah, di sana eh, maksimal satu orang 3 soal ya. Boleh matematika semua, boleh fisika, kimia semua, boleh fisika semua ya. Jadi teman-teman nanti segera Koko akan bahas di kelas ini ya. Jadi kirimnya ke grup New Normal. Di foto boleh ya. Foto kirim ke grup boleh. Mau usah ditulis juga boleh ya. Di foto aja lebih cepat ya. Oke, Koko tunggu sampai teman-teman kirim. Koko kasih soal juga ya. Yang dari minggu lah ya. Sebentar ya. Oke, ini nomor 8 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ada soal, teman-teman boleh kerjain ini. Kalau teman-teman ada, kirim aja nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, teman-teman kita mulai kelas ini. Nomor 8, waktunya 5 menit ke depan di jam 3.34 sampai jam 3.39 ya. Kita bahas nomor 8. Dan nanti di 3.39 pokok kasih dasar teorinya juga ya. Oke, Oke, sudah ada yang kirim juga nih teman-teman. Soalnya ya, Koko kasih ke whiteboard aja ya dulu ya. Soalnya bunyinya seperti ini teman-teman. Bentar ya, Koko nyalakan pennya. Nah, if Y sama dengan A per akar BX plus 1 with point 1.4 and gradient, gradientnya minus 3/2 ya. Find
value of A and B. Nah, ini dari teman kalian ya, teman-teman ya. Waktunya 5 menit juga ya. Teman-teman boleh kerjain ini 5 menit. Di 336 sampai di 341 berarti ya. Ini campur soalnya ini soal SMP bisa sih ini ya. SMP kelas 8 ya, gradient persamaan garis lurus ya. Atau koordinat geometri ya, nama materi lain, nama chapternya. Di SMA ini di diferensial. Diferensial itu turunan ya, di kelas 11. Ya, ini materi kelas 8 sama kelas 11. Silakan teman-teman. Ini agak belibet ya, silakan ya. Tadi kelibet terus ya. Oke, silakan teman-teman. Diusahakan cari jawabannya. Carilah nilai A dan B-nya berapa. Tadi yang chat sudah dapat kirim soalnya. Boleh foto Mahendra ya. Mahendra boleh foto ya, silakan foto apa yang ditanya. Oke, teman-teman masih belum ada yang kirim soal ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, selamat datang Jessica. Ini soal dari teman-teman ya. Jadi Jessica kasih soal ke Koko, maksimal 3 soal ya. Boleh fisika semua, boleh kimia semua, boleh matematika semua. Satu orang maksimal 3, nanti kita bahas di sini. Nah, ini salah satu teman kalian kirim soal ini. Jadi teman-teman coba kerjain dulu 5 menit, nanti setelah 5 menit Koko kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? A-nya berapa? B-nya berapa? Waktunya 1 menit lagi ya, teman-teman. Ini adalah persamaan Y sama dengan A per akar BX plus 1 dengan poin. Dengan poin artinya titiknya melalui ya persamaan ini ya. Dan gradiennya memiliki 3/2, minus 3/2. Nah, carilah nilai persamaannya kan masih dirahasiakan ya. A-nya berapa nilainya, B-nya berapa ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, udah di menit 41.
Kita bahas ya teman-teman ya. Aku hapus lagi soalnya ya. Oke, jadi yang diketahui di soal ini adalah sebuah persamaan kurva, curve, dengan poinnya 1,4 juga, ini yang diketahui juga, sama gradiennya 3/2 ya teman-teman ya. Nah, kita Koko akan kerjainnya dengan cara diferensial ya, turunan ya. Turunan diferensial artinya Y aksen ini adalah turunan diferensial terhadap dy per dx ya, terhadap x ya, karena ini variabelnya x ya teman-teman. Ini sama dengan gradient ya, jadi ini sebuah rumus ya, bahwa diferensial kurva, jika kurva persamaannya diturunin, sama dengan gradient ya. Nah, turunannya gimana teman-teman? Nah, ini kita buat dulu persamaan y-nya ya, yang apa, bentuknya pangkat ya, bentuk pangkat bukan bentuk akar ya. Kalau kita naikin ini akar bx plus 1 di bawah, di bx plus 1, dia naik jadi minus setengah ya. Jadi naik ya. Jadi kan di bawah kan kalau disebutkan pangkatnya setengah akar itu. Jadi akar teman-teman bisa jadi pangkat setengah. Nah, kalau dia di bawah positif, dia naik jadi negatif ya teman-teman ya. Kemudian ini kita turunin baru. Turunin buat nyari M-nya ya. Jadinya kalau turunannya A kali setengah, minus setengah ya teman-teman. Minus setengah, dikurungin boleh ya. Tandanya kali ya. Kemudian hasil turunan yang di dalam, itu B ya. Jadi ini change rule ya. Jadi apa? Lantai ya, dari lantai. Jadi di dalamnya fungsi masih ada function ya. Di dalam pangkat itu ada function si bx plus 1 itu diturunin jadi B. Sedangkan yang di luar jadi A, ini tetap U ya, bx plus 1. Tapi rumusnya kan dikurangin min 1, jadi min 3/2 di sini pangkatnya. Jadi min setengah, min 1, jadi min 3/2 pangkatnya, teman-teman. Nah, kemudian kita sederhanain ya. Jadinya ini bentuknya minus AB per 2 BX plus 1 min 3/2, teman-teman. Nah, di situ kita masukin nilai X-nya ya. X sama dengan 1. Jadi dapat nih M-nya itu min A per B per 2. Ini B-nya masukin 1 ya teman-teman ya. B-nya masukin 1, X-nya masukin 1. Min 3/2 ya teman-teman. Nah, kemudian ini gradien ini kita masukin, kan udah dikasih tahu di soal nih. Nah, ini min 3/2 ya. Ini tetap B plus 1 minus 3/2. Nah, teman-teman, 2-nya ini dicoret, 1-nya juga dicoret minusnya. Jadi tinggal 3 AB B plus 1 min 3/2. Ini persamaan 1, teman-teman ya. Persamaan 1. Nah, ini saya potong dulu soalnya. Ini soalnya Koko dikasih hari Jumat ya. Jadi teman-teman boleh kirim soal ke WA Koko, ke WhatsApp Koko. Nanti dijawabnya di kelas ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, terus kemudian kita punya persamaan ini. Persamaannya yang ini ya. Kita bisa masukin titiknya. Jadi masukin titik ini ke persamaan Y-nya ya. Ini kan persamaan 1, kita harus cari persamaan 2 ya. Kan ada 2 variabel ya, teman-teman. Ini sebelum diturunin ini ya. Jadi ini masukin Y-nya 4,
A, B-nya 1, X-nya 1 ya maksudnya, jadi min setengah. Itu ya teman-teman ya, jadi min 4, A, B plus 1, min setengah. Ya teman-teman. Kemudian kita bikin A sama dengan, jadinya kalau ini A sama dengan, kita bikin bentuknya yang bagus tuh ya ini ya. Jadi ini kan A per, ini B plus 1, pangkat setengahnya positif ya. Sehingga kalau mau bikin A kan gampang, 4 kali B tambah 1, pangkatnya udah positif nih. Ini persamaan 2 nih teman-teman. Nah, teman-teman sampai sini, teman-teman salin dulu ya, foto dulu ya. Nanti kita sambungin agak panjang soalnya. Sudah difoto, sudah salin? Sudah ya? Oke. Yang Koko simpen itu yang persamaan 1 sama 2 ya. Koko hapus dulu ini ya. Jadi persamaan 1 itu kan 3AB. 3 sama sama dengan A kali B, terus B-nya udah plus 1 ya. BX-nya diganti, X-nya diganti 1 sudah ya. 3 per 2. Yang sama 1. Persamaan 2, sama 2-nya, ini A, 4, B plus 1, pangkat setengah. Ini persamaan 2-nya ya. Nah, jadi teman-teman tugasnya 2 dimasukkan ke 1 ya. Substitusi ya maksudnya ya. Nah, ini jadi gimana? Jadinya kita tulis dulu persamaan 1 ya. 3 A, A-nya boleh langsung diganti ya teman-teman ya. Diganti sama 4B plus 1 pangkat setengah. Jadinya udah langsung masuk ganti ya. Jadi si 2-nya masuk ke 1 kan ya teman-teman ya. Oke, B kali B plus 1 pangkat min 3 per 2. Nah, teman-teman lanjutin. Bentar nih ganggu nih chatnya. Saya kecilin dulu ya. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Jadi ini 3 sama dengan 4B, karena B-nya ada pangkat 1 di sini ya. 4B. Terus kemudian ini kan sama ya, B plus 1, B plus 1 ya teman-teman ya. B plus 1, B plus 1 jadinya B plus 1 setengah dikurang 3 per 2 teman-teman. Jadinya B plus 1 pangkat min 1. Ya, min 1 berarti artinya kalau dibawa ke bawah ke penyebut dia plus 1 ya, plus plus 1. Jadi bisa dibilang seperti ini. Nah, kita bisa buat 3B plus 1 gini ya. Kemudian kita cari nilai B-nya. Minus 3 ya. Jadi B-nya 3 ya teman-teman. B-nya udah dapat nih 3 teman-teman. Terus kalau mau nyari nilai A-nya, berarti kita masukin ke persamaan 2 aja yang simple ya. Jadi A 4, B-nya kita ganti 3. Ini akar 4 ya teman-teman ya. Jadi A sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. A-nya dapat ya 8 ya teman-teman. 3. Silahkan di teman-teman. Ada yang bingung nggak ya ini ya konsepnya ya? Silahkan ditanyain ya. Oke, teman-teman. Ya, selamat datang yang baru datang. Ya, boleh kirim lagi soalnya lagi teman-teman. Ada yang kirim soal lagi nggak? Belum ada ya teman-teman ya. Oke, sambil disalin, ada pertanyaan teman-teman?
Ya, aku tunggu 1 menit ya. Siapa yang mau ingin bertanya, silakan. Oh, oke. Nicholas Tan ya. Ya, Koko kasih, ini udah selesai kalian ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi rumus turunan, jadi turunan itu, ini turunan ya, kita bahas ya turunan. Turunan itu punya fungsi, misalkan ini fungsi ini ya, AX pangkat N. Nah, dia punya rumusnya A kali N X min 1. Ada pangkat min satunya ya. Jadi contoh, kalau fungsinya misalkan 3X pangkat 5 ya, kalau diturunin, pertanyaannya itu ya, jadi turunannya adalah 3 kali 5 kali X 5 pangkat min 1. Jadi memang rumusnya sudah min 1. Kenapa di min 1? Turunan kan nanti bisa dinaikin ya ke ke semulanya gitu ya, Nicholas ya. Jadi pakai integral. Jadi diferensial sama integral itu temenan. Jadi setelah diturunin, nanti dia bisa dinaikin jadi integral. Nah, dalam kehidupan nyata, turunan sama diferensial tuh buat apa sih? Nah, ini Koko mau cerita sedikit nih. Ini jawabannya 15 X pangkat 4 ya, teman-teman. Nah, integral itu adalah mencari luas volume panjang yang tidak maksudnya tidak berbentuk apa? Kita belajar dari SD ya, teman-teman. Ada segitiga, segi empat, lingkaran, prisma, limas ya, yang volume, bola, tabung ya. Nah, kalau bikin volume yang nggak berbentuk, maksudnya ini nggak ketahuan nih bentuknya apa gitu ya. Nah, itu bisa pakai integral. Nah, makanya sekarang mobil-mobil sekarang nih, kalau bikin pintu mobil kan dia ada belendung-belendung ya. Belendung-belendungnya bentuknya kan nggak kelihatan ya. Nah, itu bisa diukur kalau bikin pintu mobil misalnya. Kan logamnya kan harus cair ya, kalau cetak pintu mobil ya, teman-teman. Nah, itu ngukur cairan volumenya pakai integral. Jadi, anak-anak mesin, teknik mesin, desain mobil, Ford, atau apapun, itu ngitung volumenya, mau berbentuk apa gitu ya. Kita lihat kayak, apa namanya, Xenia, Avanza ya, Avanza. Avanza dulu kan kotak ya, sekarang kan melengkung-melengkung ya. Nah, itu volume logamnya itu pakai integral. Kita lihat juga ada jembatan Suramadu ya, Suramadu tahu ya, Madura ke Surabaya ya. Kalau nggak salah Suramadu apa sih singkatannya, Surabaya Madura ya. Jembatan yang dari lautan dibikin jembatan. Nah, jembatan itu dilukis dan dipasang besi-besi beton itu pakai integral volume cairannya. Untuk mengukur volume itu pakai integral semua gitu teman-teman. Menara Pisa atau bentuk-bentuk gedung yang tidak berbentuk, kita nggak tahu luas dan volumenya, kita ngukur luas dan volumenya itu pakai integral. Jadi sangat berharga sekali ya ilmu integral ini ya teman-teman. Itu dia. Nah, kalau turunan kan kebalikan daripada integralnya. Jadi penjumlahan, kalau turunan biasanya cari ini keuntungan maksimum sih kalau dalam dunia ekonomi ya. Jadi dipisahkan ya. Integral manfaatnya. Nah, ini kalau turunan dia mencari nilai maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum, bisa membaca apa, grafik keuntungan maksimum juga ya. Jadi profitnya ya turunan dipakai lebih ke arah ke ekonomi ya teman-teman. Itu dia. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Yang nggak ngerti di mana Mahendra? Ini Mahendra seru nih nanya, aku nggak ngerti yang mana bagian mana. Bagiannya ada yang nggak ngerti, masa semua nggak ngerti? Materi tidak ada di buku saya. Oh iya, setuju. Nggak apa-apa, kamu denger-denger aja, nanti begitu kamu belajar, seperti kayak udah denger, dan seperti sudah mengerti nanti ya, kalau udah lagi belajar lagi ya.
Ya nggak apa-apa ya, ini kelasnya dicampur soalnya kelas 7 sampai kelas 12 ya. Tapi kalau kelas-kelas lomba, kalau main dan ikut lomba, materinya tuh ngacak ya. Bisa aja soalnya SMP dimasukin materi SMA kayak begini. Jadi lomba SMP matematika ya, itu udah ada turunan ya, udah ada materi ini. Jadi ya bener-bener kalau mau ikut lomba, dari kelas 7 kamu belajar udah sampai kelas 12, sampai kelas 12 materinya. Nggak apa-apa gitu. Nanti begitu ikut lomba, ada soal ini kan jadi gampang ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, tapi kan tahu prinsipnya gimana? Iya, ini prinsipnya. Prinsipnya ini, jadi kalau ada X, kalau diturunin, X pangkat ya, diturunin jadinya seperti ini rumusnya. Nah, tujuannya apa? Ketika kita tahu diturunin, nanti kita tahu keuntungan profitnya. Padahal ini variabel X loh. Kita bisa tahu profit perusahaannya berapa gitu. Nah, itu prinsipnya sih sebenarnya. Kayak integral, teman-teman nggak tahu belajar integral itu buat apa. Integral itu buat mengukur volume sama luas yang tidak ada rumusnya. Jadi bikin rumus sendiri di integral. Jadi tahu nih, oh bentuknya seperti ini, kira-kira luasnya berapa gitu. Bentuknya yang nggak ada rumusnya, tahu rumusnya berapa meter perseginya tahu jadinya. Jadi luar biasa, ilmu ini luar biasa sebenarnya. Yang prinsipnya kalau ketemu ini, kalau mau diturunin seperti ini caranya. Dan turunan adalah gradien, kemiringan ya. Tadi kita bicara tentang profit, ada juga turunan itu tentang kemiringan. Itu ngomongin tentang konstruksi ya, teknik sipil ya, bangunan. Itu bisa ke sana juga teman-teman. Jadi sangat luas sekali gitu manfaat belajar turunan. Walaupun soalnya kurvanya kita gambar dulu ya, soal yang tadi ya, kurva seperti itu teman-teman. Jadi pelajari aja, nanti suatu saat pasti kepakai ilmu ini ya, itu teman-teman. Oke, nggak ada lagi yang bertanya ya, di WA kok nggak ada ya. Oke, Koko mau kasih soal kimia nggak apa-apa nih, soal yang SMP ya. Teman-teman yang SMP gimana? Kasih soal kimia, fisika nggak apa-apa. Koko kasih matematika dulu deh ya. Ke soal yang tadi lagi aja ya, yang ini ya. Ya, nomor 8 ya. Saya mempunyai selembar uang 10.000. Uang itu kan ditukar dengan 1.500, tidak boleh 1.000 semua atau 500 semua. Berapa banyak cara yang diperoleh? Berapa banyak cara ya, teman-teman ya? Jadi semua cara harus ditulis. Jadi gimana cara bikin rumus bisa tahu semua cara. Kalau kita punya uang 10.000, kita mau koin semua, tapi nggak boleh 1.000 semua, nggak boleh 500-an semua. Silakan bikin rumusnya ya teman-teman. 5 menit, jadi jam 4:05 kita bahas. Ada berapa banyak cara ya jadinya ya. Koinnya ada banyak variasinya berapa gitu maksudnya. Misalkan ada 1.000-nya 3 gitu ya, terus berarti sisanya 7.500 ya. Nah itu baru satu cara tuh teman-teman. Silakan di jam 4:05 kita bahas.
2 menit lagi, teman-teman. Ya, jawabannya berapa? Oh, ini jawabannya. Oke, oke. 9 cara ya, oke. Oke. Hmm. Oh, maksudnya satu titik ya itu ya. Saya pikir 1,9 atau berapa itu. Cara pertama 9 koin 1000 dan 2 koin 500 ya. Oke, cara kedua 8 koin 1000, 4 koin 500. Cara ketiga 7 koin. Oke, dia urutin ya. Berarti dia urutin dari apa? Dari 9 koinnya 1000 sama 2 koinnya 500 ya. Terus sampai satu lembar 1000 sampai 18 500 ya. Betul. Polanya gitu ya. Jadi polanya adalah kita urutin yang maksimalnya 1000, pasti yang paling kecil 500 ya. Sampai yang eh, 1000-nya paling kecil dan maksimalnya yang 500. Luar biasa ya. Itu cara bikin rumusnya, teman-teman. Betul, betul. Ini Saputra ya. Oke. Jadi ada 9 cara. Tidak ada cara lain lagi, nggak bisa jadi 10 cara, nggak ada. Oke. Oh ya, ngacak. Nggak apa-apa. Yang penting tahu rumusnya. Jadi bikin 1000 yang paling paling besar, 1000-nya maksimalnya berapa sih gitu ya. 9 berarti ya. Terus baru yang 500 yang kecil gitu ya. Terus sampai yang 1000-nya yang kecil, 500 yang besar. Itu udah urutannya seperti itu memang. Oke ya. Ya, nggak perlu saya tulis lagi ya. Teman-teman lihat chatnya Saputra aja. Itu udah sama sama kayak cara Koko ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9 ya, teman-teman ya. Di dalam kubus dibuat bola dalam dan luarnya bola lagi. Tentukan rasio volume bola dengan bola luar. Volume bola dalam dengan bola luar. Jadi kubusnya nggak ikutan ya, teman-teman. Silakan waktunya 5 menit. Jadi di jam 4 lewat 12 ya. Udah naik ke 7 nih sekarang. Jam 4 lewat 12 kita bahas nomor 9, teman-teman. Silakan.
Ya, teman-teman sambil nunggu, tadi di jam berapa ya? Agak banyak lupa nih. Oke, teman-teman kita foto bareng yuk. Sekarang Kemos, halo Kemos, Ya, boleh aktifin videonya? Teman-teman punya video di onin. Kita foto bareng, Kemos juga boleh aktifin ya. Oke, biar saling kenal ya. Siapa tahu nih teman TK dulu ya. Ketemu lagi gitu ya. Oke, teman-teman yang lain silakan kita foto bareng. Nanti Koko kasih ke grup ya. Nah, ini Colin udah. Kenzi, Laura, Ansel, Michelle, Jason sama RK nih. Oke, Jessica. Oke. Ansel Ilham. Oke, Ansel, Jessica, Jessica Natalia, Nicholas, Laura, Kenzi, Jason, Kenzi, Nicholas Tan lagi dandan deh kayaknya. Laura, oke, Jason, di sana Jason. Oke, ini Jason nih. Ini Jason yang di SD ya, bukan ya? Oke, bukan ya. Oke, Kenzi, Laura, tinggal Laura nih. Ya, kita foto bareng ya. Teman-teman nanti ada di grup. Jessica, ya silakan. Laura, ya satu, dua, tiga ya. Ini Laura belum siap kayaknya lagi dandan ya. Oke, satu lagi ya. Sebentar, saya simpan dulu ya. Koko simpan dulu di paint. Paint. Bentar ya. Oke, sudah. Nah, kita siap lagi. Oke, satu, dua, tiga. Oke, makasih ya teman-teman ya. Sudah masuk kok. Ya, nanti kita pajang di grup ya. Saya paste dulu nih. Oke, ya, sudah ada banyak fotonya ya. Ya, kita lanjutin ya teman-teman. Nomor 9. Jadi perbandingan rasio. Tadi ke berapa ya? Ke 10 ya kayaknya nggak salah ya. 12 ya. 1 menit lagi deh. Oh, oke. Maaf, kok mau tanya. Ini ditanyanya rumus kan? Oh, ya, ini rumus bisa bikin sendiri ya rumusnya. Jadi perbandingan rasio nanti rumus masuk ke rasionya ya. Oke, ya kita bahas aja ya, teman-teman ya. Jadi soalnya kita ke whiteboard dulu. Oke, ke whiteboard. Nah, saya mau ubah soal dulu. Oh, ini dia. Jadi Koko mau tahu ininya nomor 9, 9 ya teman-teman. Di dalam kubus dibuat bola dalam dan bola luarnya. Tentukan rasio volume bola dalam dengan bola luar. Dengan bola luarnya maksudnya. Oke, jari-jari bola dalam kita asumsikan jari-jari bola dalam. Kita gambar dulu deh ya teman-teman ya, biar kita tahu visualnya. Gambarnya agak jelek nih, nggak apa-apa ya. Nggak agak bagus maksudnya. Kubus dibuat bola dalam. Oke, ini kubusnya. Ini ada bolanya di dalam ya, gitu ya. Terus ada bola luarnya di dalam kubusnya, gitu maksudnya ya. Kebayang ya, bola, ada kubus, bola luar ya. Oke, gambarnya yang saya hapus aja ya. Oke, terus kita asumsikan ya, semua dimisalkan ya, misalkan jari-jari bola dalam
sama dengan R gitu ya. Terus panjang rusuk kubus pasti diameternya ya, jadi 2R ya. Udah bisa gambarin ya, bayangin ya maksudnya. Sehingga panjang jari-jari bola luar setengah panjang diagonal ruang kubus. Nah, ini jari-jari bola luar sama dengan apa bilangnya? Setengah panjang diagonal ruang kubus. Nah, kubus teman-teman punya dua diagonal ya, diagonal sisi sama diagonal ruang ya. Oke. Nah, jadi ini berapa sama dengannya? Jadi setengah kalau diagonal ruang eh, rusuk dikali akar 3 ya. Kalau diagonal sisi rusuk kali akar 2 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini R akar 3, teman-teman. Nah, kita tinggal bilang aja volume bola dalam dibanding dengan volume bola luar ya. Itu ya, per banding dengan per sama aja ya. Jadi yang dalam itu 4/3 di jari-jarinya R ya, yang dalam R pangkat 3, sorry. Jadi bola itu punya 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita punya volume bola luar itu rumusnya 4/3 juga pi di sininya R akar 3 pangkat 3 ya teman-teman. Nah ini kita coret. Jadinya kalau dihitung-hitung nih R-nya hilang ya. Jadi R-nya hilang. Jadi tinggal 1/3 pangkat 3 ya teman-teman. Nah ini kalau dihitung lagi, ini kan, taruh sini dulu. Ini kan akar 3 itu kan pangkat setengah ya teman-teman. Jadi ini 3 pangkat 3/2. Jadi banding 1 banding 1,5 ini ya. Jadi 3 pangkat 1,5, jadi 3 akar 3 aja. Ini jawabannya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang belum paham? Materi ini di kelas 6 juga ada murid Koko ya. Tentang volume luas, bidang bidang ruang ya. Luas bidang ruang. Pas ini belajar ini, itu kelas 10 juga ada ya. Dia masuknya ke nanti ke irisan ya, masuk ke irisan. Gimana jadi 4/3? 4/3 dari rumus bola ya, teman-teman. Tadi siapa yang nanya itu? Mahendra ya, oke. Mahendra, volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Kalau nanya dari mana 4/3-nya, ngitung dari integral nanti ya. Jadi kita dikasih tahu rumus bola, udah dari sononya ya, dari penemunya. 4/3 pi R pangkat 3. Kalau tabung, pi R kuadrat kali tinggi ya, tabung ya. Jadi luas alas kali tinggi. Prisma juga luas alas kali tinggi. Kalau limas ada sepertiganya, luas alas kali tinggi. Nah, itu semua udah dari rumus hafalan kita. Kalau mau buktiin pakai integral sebenarnya. Integral itu sangat bermanfaat ya. Jadi tahu panjang sama lebarnya aja. Tahu sisi-sisi ya maksudnya. Nanti masukin rumus integral, dapat volume bolanya itu 4/3 R pangkat 3. Itu buktinya. Kenapa 4/3 ya? Volume bola ya. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Masih nyambung sama integral tadi ya. Teman-teman. Oke. Pertanyaannya ada lagi teman-teman, boleh? Kalau akar 3 pangkat 3 tahu ya, jadinya akar 3 itu kan 2
maksudnya biloknya 2, bilangan pokoknya 2 di akar. Yang bola luar, oke, kenapa yang bola luar? Kenapa yang bola luar, Mahendra? Ada apa dengan bola luar? 4/3 dikali apa? Maksudnya gini, bola tetap ada, yang penting bola itu diketahui jari-jarinya aja, Mahendra. Aku kurang bisa membaca. Oh, oke. Jari-jari bola luar sama dengan setengah diagonal ruang kubus. Jadi ruang kubus itu, diagonal ruang kubus itu sisi akar 3 ya. Kalau diagonal ruang sisi kubus, sisi akar 2. Jadi dipakainya sisinya atau rusuknya dikali akar 3 gitu ya. Jadi ini kan karena setengah dari luar bola, setengah, oh gambarnya ya. Kenapa setengah gitu ya? Oke, nanti kok gambar ya. Ini udah catat ya, teman-teman ya. Sudah ya. Gambarnya agak jelek nih. Bisa kelihatan nggak ya? Bentar ya. Jadi bola itu punya jari-jari. Cara nyarinya jari-jari itu begini. Atau dia nempel sama yang ini ya. Jadi dia kan setengah jari-jari diagonal ruang, anggap ini sama ini ya. Jadi ini jari-jarinya. Ini ke sini ya jari-jarinya. Jadi ini setengah diagonal ruang maksudnya dia. Kan gambarnya kan 3 dimensi ya. Siapa tadi yang nanya? Mahendra ya. Jadi bayangkan dulu kubusnya itu di senternya. Ternyata diagonalnya bola luar itu adalah diameter bola luar. Jadi diagonal ruang kubus sama dengan diameter bola luar. Nah, kira-kira visualnya gitu ya. Kenapa setengah gitu ya? Kenapa dia setengah diagonal ruang kubus? Visualnya gitu. Jadi dia ruang diagonal ruang, dia tembusin ke diameter. Jadi ini sama ini nih ya. Jadi bukan yang ini ya. Kan diagonal, dihapus semua. Gitu ya maksudnya gambarnya ya. Oke, cukup jelas. Mahendra. Kalau 4/3-nya, rumusnya ya, rumus 4/3 dari sononya. Kayak sama kayak sepertiga. Ya, gimana, Mahendra? Oh, oke, Pak ya, oke. Ini saya pikir nanya lagi, Pak. Oke, Mahendra panggil Koko aja ya. Kalau Bapak ini udah uzur nanti ya. Tampangnya emang udah kayak bapak-bapak ya. Oke, panggil Koko aja ya. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya. Soal selanjutnya maksudnya ya. Ini dikit lagi ya waktunya. Oke, nomor 10 ya. Sisi-sisi sebuah segitiga panjangnya akar 13, akar 74, dan akar 85 satuan. Berapa luas segitiga itu? Silakan teman-teman. Waktunya di 23 sekarang. Di 27 aja ya. 4 menit ya.
Oke, 1 menit lagi teman-teman. Oke, jawabannya caranya akarnya dihilangin kan dulu lalu. Oke, 13 sama 7485 ya. 172. Oke, ini apa 172-nya? Kan yang ditanya luasnya ya, Saputra. Berapa kan luas segitiganya? Kalau dijumlahin kelilingnya itu ya. Oh ya, oke. Oke. Sudah di 427 ya teman-teman ya. Hmm, oke. Oh, 68 ya, oke. Saputra ya. Makasih Saputra jawabannya. Saya masih kurang tepat ya Saputra ya. Oke, kita bahas ya kenapa demikian ya. Kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini kita bantu buat dapetin soalnya. Sebentar. Oke kok, ya, bentar ya. Nah, teman-teman, soalnya itu kan dia punya panjang sisinya 13, terus ada 74 ya. Akar 74 maksudnya 85, akar 85 ya. Nah, luas segitiganya berapa sih? Sisi-sisinya udah dikasih tahu ya. Nah, gimana cara dapetinnya nih kira-kira? Sisi-sisinya sudah tahu. Nah, berarti kan kita gambar begini ilustrasinya ya. Gambarnya kurang bagus ya. Misalkan seperti ini gambar. Nah, teman-teman sisinya kan ada dikasih tahu di sini ya. Ini akar 13, misalkan ya, ini 74, ini 85. Nah, kita bikin aja siku-siku kalau gitu ya. Jadi triknya ada di sini teman-teman. Dan dasar teorinya ini harus tahu rumus Pitagoras. Gampang ya teman-teman ya. Ini siku-siku ya. Terus kita buat lagi siku-siku lagi. Terus kita buat lagi siku-siku. Nah, buat apa teman-teman? Siku-siku ini buat apa? Karena kita tahu kalau dia 85, berarti itu dari 2 kuadrat tambah 9 kuadrat. Terus 74 itu dari 7 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Terus 13 itu dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dari situ teman-teman. Nah, kalau begitu teman-teman, caranya adalah buat cari luas segitiga ini ya maksudnya ya. Jadi cari luas segitiga yang ini nih maksudnya yang diarsir kuning ini ya. Caranya adalah bikin luas segi 4 yang ini dikurang buat dapetin luas segitiga di dalam itu dikurang segitiga hijau ya, dikurang segitiga hitam, dikurang segitiga biru. Nah, berarti kita harus tahu juga jarak-jaraknya ya, berarti ya. Ini berarti 7, ini 5, karena dari 74 ya, 85, berarti ini dari 9,
sama 2. Kalau 13 berarti ini, misalkan ini 3, ini 2 ya. Gitu ya, kan pas ya 5 ya. Samping sini 5 soalnya. Kalau kita taruh 2, di 4 nggak sama, nggak seimbang sama yang 5 yang di kanan ini. Kalau ini kan seimbang ya, 9 sama 5. Ya, jadi nggak boleh tukar tempat ya. Oh, saya mau ini 2, ini 3 gitu, nggak boleh karena bawahnya udah 9 ya. Jadi 10 dong ini. 3 tambah 7, 10 kan teman-teman. Jadi pas ya. Sorry. Ini yang salah. Ini yang 3, yang benar, ini yang 2 ya. Nah, halo teman-teman. Kedengeran masih suaranya? Suara Koko? Kedengeran ya? Oke. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Nanti kalau teman-teman cari, kalau dikurang-kurangin udah, nanti jawabannya adalah 31/2 satuan luas. Oke, teman-teman? Kayaknya begini aja udah ngerti ya, nanti tinggal ditambah-tambahin ya. Maksudnya tambahin luas persegi panjang, dikurang segitiga hitam, dikurang segitiga hijau, dikurang segitiga biru ya. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis ya maksudnya. Kita kembalikan ke Kemos ya. Silakan Kemos. Ya, terima kasih Koko. Terima kasih Halo, teman-teman. Kemos suaranya Halo, nggak ada. Halo, halo. terima kasih Koko. Nggak kedengeran suaranya? Atau Kokonya yang rusak ini mikrofonnya? Tes, tes. Teman-teman, Halo, tes, kedengaran tes, nggak? tes. Oke. Halo, tes, tes, tes. Halo, tes, 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 tes. Ya, teman-teman jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya. Ya, hello Kemos ya, di chat ya. Sampai jumpa teman-teman minggu depan. Sukses ya. Bye-bye. Suara Koko jelas. Ya, Kemos nggak kedengeran suaranya Kemos. Koko nggak dengar suara Kemos. Suara Koko jelas ya. Rusak ya. Halo teman-teman, bye-bye. Sukses ya. Bye. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye. Oke. Bye. Bye.